Ratusan warga menyerbu kendaraan pengangkut beras gratis Bansos di Pasar Segamas, Purbalingga, Jawa Tengah. Warga saling dorong, berdesakan, bahkan saling sikut, meski beras dan sayuran gratis belum dibagikan petugas. Kericuan akhirnya bisa dikendalikan personil polisi meski tidak seluruh warga bisa mendapatkan bansos beras dan sayuran gratis. Berdesakan? Ya berdesak-desak, banyak orang yang minta sih. Oh gitu? Iya. Berarti tadi berjuang itu Pak? Iya berjuang saya mau minta itu, sol-solan. Untuk mendapatkan beras itu? Ya, untuk keluarga makan gitu. Oh untuk makan keluarga itu? Ya. Saat ini membutuhkan dan terdampak terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu kami dari Bupati Purbalingga melakukan bantuan sebanyak 2.000 paket yang nanti akan disalurkan secara bertahap. Tahap pertama yaitu sekitar 750 paket. Bansos beras 5 kg dan sayur mayur dibagikan oleh Polres Purbalingga. Bansos bertujuan untuk membantu warga setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi naik. Beras dan sayuran gratis dibagikan di sejumlah titik di kota Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui pagu anggaran sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 sebesar 3,3 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan mempercepat upaya pemulihan sektor parekraf yang terdampak pandemi. Rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menparekraf Sandiaga Uno didampingi oleh Wamenparekraf Angela Tanusudibyo telah menyetujui pagu anggaran sementara Kemenparekraf tahun 2023. Anggaran sebesar 3,3 triliun rupiah yang telah disetujui oleh DPR RI selanjutnya diserahkan ke Badan Anggaran DPR RI. Dalam raker ini juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenparekraf tahun 2023 sebesar 4,1 triliun rupiah. Usulan tambahan pertama pada 24 Maret 2022 sebesar 952 miliar rupiah dan usulan kedua pada 4 Juli 2022 sebesar 3,23 triliun rupiah. Kami akan pastikan bahwa dalam mengeksekusi program-program ke depan kami akan memfokuskan kepada bagaimana bisa hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi. Karena ini masa-masa yang sangat sulit, terutama berkaitan dengan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Pagu anggaran Kemenparekraf Bapakrekraf pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar 3.381.345.168.000 rupiah, di mana mengalami kenaikan dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2023 yang sebesar 1,96%. DPR RI meminta Kemenparekraf untuk fokus terhadap program dan kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa digelontorkan melalui stimulus bagi para pelaku parekraf. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada salah satu destinasi wisata kuliner di Bandung, Jawa Barat yang harus Anda kunjungi. Malam ini kita akan jalan-jalan ke Cibadak Culinary Night. Nah, ada makanan apa saja sih di sana? Berikut informasinya. Orang Bandung pasti nggak asing lagi dengan kawasan ini. Ayo tebak kawasan apa? Yap, Cibadak. Bagi para pelancong nggak lengkap rasanya kalau nggak ke Bandung, nggak mampir dulu ke sini. Berbeda dengan kawasan Braga yang dikenal punya bangunan bertema Art Deco, Cibadak dikenal sebagai Chinatown-nya Bandung loh. Bukan tanpa alasan, sejak dulu etnis Tionghoa banyak yang tinggal di sini dan berprofesi sebagai pedagang. Siang hari mereka berjualan berbagai kebutuhan, malam hari kawasan ini berubah jadi pusat kuliner. Areanya luas dan terbagi ke dalam 2 wilayah. Wilayah pertama bisa ditelusuri dari mulut Jalan Cibadak. Wilayah kedua dimulai dari Jalan Astana Anyar dan berakhir di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya tenda kaki 5. Sajian kuliner tradisional sampai kekinian tersedia di sini. Yang legendaris juga ada loh, ini salah satunya. Tapi kayaknya penuh ya pemirsa.
Jadi pemirsa, di Cibadak Culinary Night ini semakin malam semakin ramai. Nah, satu makanan yang mau saya coba nih, ini penuh banget. Udah banyak pengunjungnya, jadi kayaknya saya lebih memilih untuk take away aja. Yuk. Yap, bener banget. Bungkus alias bawa pulang jadi pilihan saya. Soto Bandung Pak Simon memang nggak pernah sepi pembeli. Sejak mulai berjualan di tahun 2006 sampai sekarang, Pak Simon sebagai pemilik turun langsung melayani pembeli. Bukan sembarang soto nih, soto Bandung yang satu ini punya kekhasan tersendiri. Kuah bening yang gurih berisikan potongan babat dan daging sapi yang melimpah, ada juga potongan lobak, kacang, dan seledri. Soal rasa, ini loh rahasianya. Mungkin kita dari dagingnya sama kuahnya gitu. Yang kuahnya kan bening, nggak ada lemak-lemak gitu. Dagingnya juga dari teksturnya empuk. Terus mungkin karena malam begitu, jadi orang suka carinya yang panas-panas, kuah-kuah gitu. Oh, itu rahasianya ya pemirsa. Pantas ya pembeli datang lagi dan lagi. Apalagi kalau cuaca mendukung nih. Soto Bandung tuh khas banget ya gitu, khas Bandung banget. Terus di sini juga kelihatannya tuh penuh terus gitu di Soto Bandung ini tuh. Jadi ya mau coba aja sih, udah lagi hujan kayak gini. Jadi enak sih, perut kayak anget gitu kan. Gitu. Dalam sehari, Soto Bandung Pak Simon bisa menghabiskan 80-100 kg daging sapi dan 40 kg babat. Nah, kalau dalam hitungan porsi, lebih dari 400 porsi Soto Bandung laris terjual. Satu porsi Soto Bandung lengkap dengan nasi dijual seharga Rp53.000. Harga yang berbeda jika dibungkus. Ayo, jangan dihitung omsetnya berapa ya. Sip, terima kasih. Nah, ini saya udah take away alias bungkus pemirsa. Nah, habis ini kayak saya mau cari jajanan lagi buat makanan penutupnya. Satu lagi nih, sebagai makanan penutup hari ini ada pisang keju papadai alias pisang goreng tanpa tepung dengan aneka topping. Tuh, lihat keju, coklat, dan susu kental manisnya nggak pelit kan? Tekstur pisang empuk, porsinya banyak, pasti kenyang. Tips nih pemirsa untuk yang mau coba pisang keju jangan datang lebih dari jam 8 malam ya, nanti kehabisan. Gimana? Tertarik? Siapkan waktu lebih kalau mau wisata kuliner ke kawasan ini ya. Cibadak Culinary Night buka setiap Jumat sampai dengan Rabu mulai pukul 5 sore sampai tengah malam. Selamat wisata kuliner! Dari Bandung, Jawa Barat, Desi Juliani, Maulana Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai Pangeran Charles yang resmi menjadi Raja Charles III. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.